أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah. Beberapa jam ke depan kita akan memasuki hari atau tanggal ke-21 Ramadan. Itu adalah hari di mana dirindukan, diharapkan kedatangannya oleh orang-orang yang soleh. Hari di mana ahli ibadah akan semakin gencar, akan semakin bersemangat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari-hari tersebut terdapat satu malam yang kadar malam itu melebihi 1000 bulan, melebihi 83 tahun. Oleh karena itu, yang paham betul, yang paling mengerti tentang apa yang harus dilakukan di hari-hari tersebut adalah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibunda kita, istri Nabi tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberikan testimoni tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini sampai kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'dharahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Dulu, kata Aisyah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, ada 3 perkara yang selalu dijaga dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syadda mi'dharahu, beliau mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir dari bulan Ramadan adalah beliau melakukan syadda mi'dharahu, beliau mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Ada 2 tafsiran para ulama tatkala menafsirkan syadda mi'dharahu, beliau mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Artinya, kata para ulama, adalah beliau betul-betul semangat, betul-betul bermujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan,
kalau kita melihat bagaimana Aisyah menceritakan salat Nabi SAW sampai bengkak kaki Rasul SAW, bagaimana lagi jika itu terjadi di 10 hari terakhir? Ini sebagai ungkapan, kata para ulama, ungkapan menunjukkan bahwa orang itu betul-betul semangat tatkala menggunakan kata syadda mi'dzarahu, beliau mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Tafsiran kedua yang ditafsirkan oleh para ulama terkait apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengencangkan ikatan tali pinggang adalah Rasul SAW meninggalkan istrinya. Beliau tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya. Karena umumnya seseorang suami ketika ingin menggauli istrinya, dia akan membuka ikatan tali pinggangnya. Rasul SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, Rasul mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW khusus di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau tidak menggauli istrinya. Kenapa? Karena Rasul sibuk beribadah, karena Rasul sibuk mendirikan salat, Rasul sibuk membaca Al-Quran, Rasul sibuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri kalian dalam kondisi kalian beriktikaf. Itulah alasan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli, tidak berhubungan intim dengan istrinya, bukan karena haram, bukan karena tidak boleh, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin lebih fokus lagi, khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan, keseluruhan waktu itu ingin beliau berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, syadda mi'dzarahu, beliau mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, beliau bergadang. Andai kata-kata para ulama, Nabi SAW beristirahat di malam-malam itu, tapi durasi istirahatnya tidak banyak, setengah jam, 1 jam, mungkin barangkali 2 jam. Sebahagian besar malam itu digunakan oleh Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang direkomendasikan oleh para ulama, terkhusus di malam-malam hari terakhir dari bulan Ramadan, yang pertama, jagalah salat 5 waktu secara berjamaah. Ini amalan jangan sampai terlewatkan. 5 waktu yang kita kerjakan dari salat, kerjakan itu secara berjamaah, terutama di salat Isya dan salat subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, "Man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lailah." Siapa orang yang salat Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan bonus pahala seakan-akan mengerjakan salat malam setengahnya. "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullaha." Dan siapa orang yang melanjutkan salat subuhnya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan bonus pahala salat malam semalam suntuk. Para ulama mengatakan, ketika amalan ini dijaga oleh seorang muslim, terkhusus di 10 terakhir dari bulan Ramadan, bisa dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, amalan yang jangan sampai kita tinggalkan di malam-malam, terkhusus di 10 hari terakhir, yaitu salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Siapa orang yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka tertulis baginya pahala seakan-akan mengerjakan salat malam semalam suntuk. Dan dianjurkan, kata para ulama, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini untuk diperlama salatnya, diperpanjang durasi salatnya. Jika di 10 hari pertama, di 10 hari kedua dari bulan Ramadan kita salatnya durasinya setengah jam atau 45 menit, usahakan
Di 10 hari terakhir ini ditambah durasinya. Tambah misalnya 1 jam atau 1 jam setengah solatnya. Karena harapan kita mudah-mudahan solat yang kita lakukan dari solat tarawih itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadarnya. Yang ketiga, amalan yang direkomendasikan oleh para ulama adalah membaca Al-Quran. Pastikan di malam-malam tersebut minimal kita telah membaca 100 ayat. Jangan sampai kita bertemu dengan matahari, jangan sampai kita bertemu dengan waktu subuh, ternyata kita baru menyelesaikan bacaan Al-Quran kita 50 ayat, 60 ayat. Memang itu bagus, tapi usahakan minimal 100 ayat. Lebih daripada itu lebih bagus lagi. 100 ayat, 200 ayat, 1 juz, 2 juz, 3 juz, silahkan, lebih afdal lagi. Namun batasan minimal usahakan 100 ayat harus terbacakan di malam tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailah kutiba lahu qunutul lailah." Siapa orang yang membaca 100 ayat di malam hari, fi lailah, di malam hari, maka tercatat baginya pahala seakan-akan solat semalam suntuk. Bayangkan di malam itu kita sudah mendapatkan 3 kali mengerjakan solat malam dan pahalanya seperti mengerjakan solat malam semalam suntuk. Jika 3 amalan ini kita rutinkan. Begitu juga dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain, seperti sedekahnya dianjurkan, ditekankan untuk diperbanyak di 10 hari terakhir itu. Berzikirnya, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan saleh yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini, lakukan. Hendaknya lebih semangat lagi dibandingkan di Ramadan di awal dan di tengahnya. Karena ini kalau ibaratkan pertandingan, kita sedang masuk pada bab final. Jangan sampai kita kalah. Semua orang berhak untuk menang. Semua orang bisa keluar dari bulan Ramadan dengan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia bisa memaksimalkan waktu-waktu bulan Ramadan itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Banyak orang yang egois, beribadah untuk sendiri. Dia beriktikaf, dia tinggalkan keluarganya, terlelap tidur, dia tinggalkan anaknya, istrinya dalam kondisi nyenyak tidur. Dia beribadah di masjid. Jangan. Apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir? Beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, bahkan menantunya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali pernah bercerita, Nabi SAW membangunkan semua keluarganya, sampai anak-anak kecil dari keluarga Nabi SAW dibangunkan, selama anak itu sudah mengerti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendaknya kita lakukan di 10 hari terakhir. Mari kita bersemangat. Tersisa hanya 10 hari atau 9 hari ke depan bulan Ramadan ini. Dia tidak menjamin bagi kita untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Inilah kesempatan kita, maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sa'iril muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam atau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut? Pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berawal dari pertanyaan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar, famadza aqulu fiha?" Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku merasa bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar?
Maka apa yang harus aku ucapkan? Apa yang aku bacakan? Amalan apa yang harus aku perbanyak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat terjemahan daripada doa ini. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan Aisyah untuk minta rumah, tidak minta kendaraan, tidak minta kenikmatan dunia yang lainnya? Kenapa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita untuk memperbanyak minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mendapatkan maaf Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, niscaya perkara-perkara dunia ini akan mudah Allah berikan kepada kita. Catatannya adalah tatkala kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah musibah, bukankah bencana, bukankah segala mara bahaya yang siap menimpa kita itu karena dosa kita? Ya, karena dosa kita. Tatkala dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia ini sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah untuk selalu membaca doa ini agar kita mendapatkan maaf atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan sisa Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.